Halo guys, selamat datang kembali di MMA Corner ID, channel khusus buat kamu pecinta jagat tarung dunia. Di episode kali ini, MMA Corner ID punya pembahasan yang menarik nih. Kalau kita perhatiin, di UFC emang ada kayak privilege khusus buat fighter-fighter tertentu. Boleh jadi karena emang prestasinya yang bagus, dan terlebih kalau fighter itu punya karakter dan pesona yang bisa dijual, maka gak heran kalau Dana White dan UFC sering kali ngasih kesempatan lebih ke fighter-fighter ini. Di episode sebelumnya, kita udah pernah ngebahas soal bagaimana fighter-fighter calon juara seolah diperlambat untuk meraih gelarnya. Nah, kali ini kita sama-sama bakal ngebahas fighter-fighter yang memiliki privilege khusus yang boleh kita sebut sebagai anak emasnya Dana White. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa guys, like dan subscribe untuk tetap dapetin info terbaru seputar jagat tarung MMA dunia. Yang pertama yang layak kita bahas mungkin The Notorious Conor McGregor. Fighter asal Irlandia asli ini kayaknya emang identik dengan nama UFC. Kalau kita bicara sekarang, Conor yang dulu udah jauh beda dengan Conor yang sekarang. Conor yang sekarang lebih seneng jalanin bisnisnya jualan whisky, jadi owner bare knuckle, atau main film Hollywood bareng Jake Gyllenhaal. Coba kita lihat pesonanya sekitar 10 tahun lalu. Suka nggak suka dengan kelakuan Conor di dalam dan di luar oktagon, McGregor memang layak disebut sebagai ikonnya UFC. Setelah debutnya di UFC 6 April 2013, Conor berhasil nunjukin kalau dirinya emang seorang fighter muda yang haus akan gelar juara. Conor ngeraih kemenangan meyakinkan menghadapi fighter yang potensial saat itu, Max Holloway hingga Dustin Poirier. Kesempatan makin kebuka lebar buat Conor setelah ngalahin Chad Mendes untuk ngerebut gelar interim featherweight. Conor pun selanjutnya dijadwalin menghadapi juara featherweight saat itu, Jose Aldo. Disinilah kelincahan McGregor mainin taktiknya dalam Cyborg. Trash talk dan mind gamesnya ngebuat Jose Aldo seolah kalah sebelum bertanding. Taktik ini efektif membuat nama McGregor dan UFC semakin melejit. Tapi seiring dengan kepopuleran dan nilai jual yang tinggi yang dipunya McGregor, maka banyak hal juga yang bakal UFC korbanin. McGregor mendapatkan privilege untuk naik ke kelas welter dan langsung menghadapi fighter top saat itu, Nate Diaz, sebanyak 2 kali dalam setahun. Keputusan UFC ini ngebuat divisi featherweight menjadi stagnan tanpa perebutan gelar juara selama setahun lebih. Dan akhirnya gelar juara featherweight yang dipegang Conor itu ujung-ujungnya harus dilepas. Walaupun Conor kalah dari Nate Diaz di pertarungan pertama dan gak megang gelar apa-apa, UFC tetap aja ngasih dia kesempatan untuk merebut gelar lightweight dari Eddie Alvarez. Meski berhasil ngeraih double gelar, Conor melepas gelar itu untuk beralih arena ke olahraga tinju melawan Floyd Mayweather. Gak kayak Francis Ngannou, McGregor gak harus ngelepas kontraknya di UFC, bahkan Dana White ikut-ikutan menjadi promotor. 155-pound champion of the UFC, the notorious Conor McGregor! Walaupun udah gak aktif selama 2 tahun, Conor dengan mudahnya balik lagi ke lightweight dan langsung menantang Khabib Nurmagomedov. Alam pun kayaknya gak setuju kalau Conor jadi juara lagi. Setelah dicekik Khabib, performa Conor seolah semakin menurun. Ditambah cedera patah kaki yang dialaminya, masa depan Conor di oktagon semakin gak jelas. Rencana pertarungannya lawan Chandler tahun ini yang akhirnya batal, membuat kita berspekulasi apakah karir sang The Notorious Conor McGregor di UFC sudah selesai, atau masih ada kesempatan buat Conor untuk balik lagi ke oktagon? Dengan ngasih banyak cuan dan naikin popularitasnya UFC, maka wajar aja kalau McGregor bakal selalu menjadi anak emasnya Dana White. Yang kedua adalah juara kelas berat ringan Alex Poatan Pereira.
Persaingan dengan Israel Adesanya di Glory Kickboxing membuat UFC mengontraknya di bulan November 2021 dan cuma dalam tempo waktu 8 bulan aja, Alex Pereira udah dikasih kesempatan untuk menghadapi Sean Strickland yang waktu itu di ranking keempat. Pereira yang menang spektakuler waktu itu langsung dikasih Israel Adesanya di pertarungan berikutnya. Seolah mengulang sejarah, lagi-lagi Poatan berhasil ngalahin Adesanya dengan TKO di ronde kelima. Keberingasan Poatan itu gak terulang lagi di rematch mereka. Pereira yang juara bertahan gak bisa mempertahankan gelarnya. Adesanya berhasil ngebales kekalahan waktu itu dengan meng-KO Pereira di ronde kedua. Batalnya main event UFC 300 yang direncanakan bakal diisi Jon Jones versus Stipe Miocic ngebuat UFC harus mencari orang untuk main event yang baru. Maka Alex Pereira diberi kesempatan bertarung lagi mempertahankan gelarnya melawan Jamahal Hill. Hanya dalam waktu 2 bulan dari UFC 300, Pereira lagi-lagi menyelamatkan muka UFC. Setelah McGregor versus Chandler yang gagal dilaksanakan di UFC 303, Pereira seolah datang menjadi juru selamat menggantikan main event yang batal itu. Pereira kembali menjawab kepercayaan Dana White dengan menang spektakuler. Dan di bulan Oktober nanti, Alex Pereira kembali menyelamatkan muka UFC dengan mengisi main event yang masih kosong di UFC 307. Walaupun agak kontroversial dalam hal pemilihan lawan Pereira di perebutan gelar juara itu, tetap aja Pereira menjadi salah satu fighter teraktif di UFC, bahkan menjadi juara yang teraktif di UFC. Dengan total seenggaknya dalam setahun, Pereira udah bertarung sebanyak 4 kali. Dengan beberapa kali menyelamatkan dan mengisi kekosongan main eventnya UFC, udah jelas kayaknya kalau Alex Pereira sekarang udah menjadi ikon barunya UFC. Are you guys that fucking stupid? You can't be that fucking stupid to think that Jon Jones is not the pound-for-pound best fighter in the world and the GOAT. Entah kita yang salah atau Dana White yang salah, definisi pound for pound best fighter sendiri berarti fighter terbaik saat ini bukanlah fighter terbaik sepanjang masa. Walaupun gitu, yang jelas Jon Jones emang adalah salah satu fighter MMA terbaik sepanjang masa, bahkan banyak orang nyebutnya sebagai the greatest of all time. 11 kali mempertahankan gelar dan pernah menjadi juara di 2 kelas yang berbeda, ngebuat Jon Jones menjadi aset yang bernilai tinggi bagi UFC. Makanya gak perlu heran kalau Dana White selalu membela Jones di setiap kesempatan kalau ada yang berani nanya siapakah fighter pound for pound terbaik sekarang. Jon Jones bukanlah juara yang bersih dari kontroversi. Kehidupan pribadinya yang bermasalah dengan beberapa kasus pribadi hingga berurusan dengan polisi membuat nama baiknya di dunia MMA menjadi tercoreng. Apalagi penggunaan steroid yang pernah dilakukannya membuat gelar yang dimilikinya pernah dicabut. Di dalam oktagon pun performanya seakan dipertanyakan. Kemenangannya atas Thiago Santos yang cuman menang split, serta performanya melawan Dominic Reyes menjadi perbincangan dan perdebatan dalam komunitas MMA. Banyak yang beranggapan, bahkan sebagian besar media MMA online menilai kalau Jon Jones seharusnya kalah menghadapi Reyes di tahun 2020 lalu. Kemenangannya atas Ciryl Gane Maret 2023 juga gak berkesan buat banyak orang. Karena kita tahu sendiri kalau Gane emang gak punya kemampuan bagus di pertarungan grappling. Walaupun banyak kontroversi dan termasuk fighter yang kurang aktif bertarung, tetap aja UFC ngasih kesempatan besar ke Jon Jones dan posisinya sebagai juara, dan salah satu fighter terbaik di UFC sama sekali gak kegeser statusnya. Kita sepakat kalau Jon Bonnie Jones memang punya bakat alam yang sangat luar biasa. Pengalaman dan prestasinya menghadapi banyak fighter MMA terbaik di dunia udah gak perlu diragukan lagi dan sudah diakui hampir seluruh pengamat MMA dunia. Dengan konsistensi, prestasi, dan status sebagai legenda yang dimiliki Jon Jones,
Maka gak heran kalau Dana White sangat melindungi aset terbesar milik UFC ini. Demikian pembahasan kita kali ini. Kalau kamu suka dengan konten atau pembahasan yang kayak gini, jangan lupa like dan subscribe untuk terus mendapatkan info dan update berita seputar jagat tarung MMA dunia. Sampai jumpa lagi.